my name is Din, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku apa aja aku dapetin dan beli dari bulan Januari sampai April ini. Jumlahnya banyak banget sampai aku baru nyadar kalau ada buku-buku yang belum aku tunjukin di book haul video yang terakhir, yang November itu. Jadi sebelum memasuki tahun 2016 ayo kita mundur dulu ke bulan terakhir di 2015, November. Balik lagi ke bulan ini. Jadi di November itu selain buku-buku yang banyak banget, waktu itu aku dapetin ebook Throne of Glass. Bentuknya ebook, jadi aku lupa. Ini aku dapetin dari promosi ebook readernya. Aku kira bakal ada versi cetaknya, tapi sampai sekarang belum ada, atau aku nggak tahu. Lanjut ke Desember, ada 3 buku. Yang pertama adalah The Stolen Years, karya by Yue Chang'an. Ini tuh novel Mandarin, sudah ada filmnya, dan ceritanya sangat mengharukan. Aku kurang suka dengan endingnya, soalnya agak membingungkan gitu, tapi aku rekomendasiin kalian buat baca dan nonton filmnya juga. Yang kedua adalah Cafe Waiting Love, karya Gideon Ko. Novel Mandarin juga, sudah difilmkan juga, dan aku rekomendasiin kalian buat baca juga. Aku belum nonton filmnya juga yang ini, tapi aku udah nonton trailernya dan banyak perubahan, tapi kayaknya perubahannya bagus. Lalu yang ketiga adalah buku biografi Andi Noya, Kisah Hidupku. Penulisnya Robert Adi KSP. Aku jarang banget baca buku biografi, tapi yang ini tulisannya enak dibaca, terus ceritanya bener-bener harus wajib dibaca, apalagi untuk yang tertarik sama dunia jurnalistik. Aku juga dapat postcardnya nih. Tidak perlu menunggu untuk bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Lakukan kebaikan sekecil apapun sekarang juga. Nah, itu di 2015. Sekarang masuk ke 2016, Januari. Yang pertama adalah seri Legend, karya Mary Lou. Ini lucu banget, aku belinya pas tahun baru banget, 1 Januari. Dan itu adalah tanggal dimana aku mulai melaksanakan resolusi yang baca 3, beli 1 buku. Tapi ini aku langsung beli 3. Sebenarnya aku kayak yang melanggar resolusi sendiri. Tapi aku beli ini dengan uang yang aku kumpulkan, uang receh, koin gitu, sepanjang tahun 2015 kemarin. Jadi ada challenge receh untuk buku, nabung selama setahun, dan hasilnya itu bisa disumbangkan, bisa beli buku untuk orang lain, dan bisa beli buku untuk diri sendiri. Aku dapat 40 ribuan gitu, dan aku bisa beli 3 buku ini, soalnya ini lagi diskon. Totalnya sih 50.000, jadi aku tambahin 10.000. Soalnya masa sih aku nggak beli seri terakhirnya. Jadi ini nggak dihitung sebagai melanggar challenge itu ya, karena ini melaksanakan challenge tahun lalu. Ya boleh lah, Din. Buku selanjutnya adalah Hello After Goodbye, karya Damala Sobita. Ini adalah karya lokal dengan setting Korea Selatan. Aku suka kagum sama orang lokal yang bisa menulis cerita dengan setting dan dengan karakter orang luar, dan sangat sangat meyakinkan. Dan ini adalah salah satunya. Selanjutnya adalah Rendezvous in Yokomizu, karya Mayoko Aiko. Ini buku tipis banget, dan ini kumpulan cerpen. Aku belum tahu nih cerpennya atau isi di dalamnya itu segimana sampai bisa setipis ini. Aku dapetin di buku kita, mereka ada promo gitu, dan aku dapetin ini. Lalu
ada Cinder karya Marissa Meyer. Aku udah lama penasaran sama seri ini, apalagi kemarin buku terakhirnya Winter terbit dan semuanya menjelang terbitnya itu pada mungkin sama denganku tertarik buat baca, jadi mereka baca dari Cinder dan buku-buku selanjutnya sampai ke Winter. Oh ya, ini retelling dari Cinderella, jadi namanya Cinder. Dia itu ya udahlah, baca sendiri. Lalu ada Alias karya Rui Meita. Ini adalah novel horor. Aku biasanya nggak suka horor, apalagi di novel. Tapi aku penasaran dengan penulisnya. Soalnya penulis ini emang konsennya di cerita horor, dan rating untuk buku-buku sebelumnya bagus. Jadi begitu ada tawaran untuk blog tour, aku langsung ambil. Dan itu ceritanya memang aku suka banget. Selain horornya itu, ada thrillernya juga. Kaget juga sih ternyata aku suka, apalagi aku selesaiin ini cuma 1 hari, baca malam-malam sambil nyalain semua lampu yang ada. Selanjutnya adalah Februari. Aku nggak beli banyak buku karena yang aturan baca 3 beli 1 itu mulai berlaku. Nah ini, jadi cuma ini yang aku beli, dan ada pensil warnanya karena bukunya, salah satu bukunya adalah coloring book yang lagi bener-bener booming di sini dan mungkin untuk di luar juga. A Hard Journey with Coloring Book, Solar Friends. Aku merasa gagal. By Lee Il-sun. Berarti dia Korea ya? Atau ya Korea. Ini coloring book pertama aku. Aku pilih ini karena ini ilustrasinya gede banget, ini bukunya adalah tempat-tempat atau hal-hal yang identik sama Prancis, terutama Paris. Belum banyak sih yang aku warnai karena mungkin bagus ya, berarti aku nggak stres gitu jadi nggak ngewarnain. Ini paling, dan ini juga masih agak hancur. Aku beli pensil warnanya juga jelas, tapi yang ini itu nggak ada warna ungu. Jadi aku pas mau ngewarnain sesuatu dengan kayaknya ini cocok warna ungu, di sininya nggak ada, jadi aku agak males. Nggak bener ini kamu motivasi beli coloring book itu apa sebenarnya. Lanjut, buku selanjutnya adalah Peekaboo Love karya Sophie Meloni. Ini karya kedua Sophie Meloni yang diterbitkan, dan aku lebih suka yang ini daripada yang sebelumnya. Mana ya bukunya? Nah, walaupun ini tipis kalau dibandingin sama yang sebelumnya, cuma ceritanya itu aku banget. Jadi pas baca aku merasa tokoh utamanya yaitu siapa sih namanya? Oh, Lulu. Itu dekat sama aku, sama kayak aku. Jadi pas dia merasa sedih, aku juga ikut sedih. Cuma ya ininya tipis, terlalu tipis. Andai saja lebih panjang, mungkin aku tambah suka lagi. Lalu selanjutnya adalah Maret. Ini adalah bulan yang bukunya paling banyak. Aku serem sendiri lihatnya. Tara. Yang pertama adalah Cat and Dog karya Park Hae-jung. Ini adalah komik yang semula dipublikasikan lewat web. Komik Jepang gitu dan full color, semuanya berwarna. Aku baru banget baca komik yang kayak gini. Terus nanti katanya ada dramanya. Lalu ada novel terbaru dari penulis favoritku, Eka Kurniawan, judulnya ini masih diplastikin, belum dibaca dan masih diplastikin saking ingin menjaganya biar tetap bagus. Aku ini pre-order dari Januari, tapi karena satu dan lain hal baru datangnya bulan Maret. Tapi tak apa, soalnya akhirnya aku dapat bukunya, ada tanda tangannya juga, dan ada kaosnya. Ini gede banget. Nah,
ada si monyetnya yang ada di cover ini. Belum aku pakai saking sayangnya. Selanjutnya adalah 2 buku yang sebenarnya sudah aku baca, tapi aku nggak punya bukunya, fisiknya. Jadi waktu itu bacanya minjem. Pertama adalah Mahogany Hills karya Tia Widiana. Ini adalah novel juara pertama untuk lomba penulisan novel Amor tahun 2012. Ceritanya tentang 2 orang yang dijodohkan, tapi mereka sebenarnya nggak saling cinta. Tapi mereka menikah, tinggal serumah, dan kemudian ketebaklah ceritanya seperti apa. Tapi aku suka banget ceritanya. Lalu yang kedua adalah Me Before You karya Jojo Moyes. Ini buku yang bikin aku book hangover dan nangis berapa hari gitu. Kayaknya aku kehilangan jiwa setelah selesai baca buku ini. Karena apa ya, bakal ada filmnya nanti dan aku juga pengen punya bukunya, jadi aku beli lagi. Lalu selanjutnya adalah Scarlet karya Marissa Meyer. Lihat kan, ini lanjutan yang tadi, Cinder. Bisa dilihat covernya agak-agak mirip sama Cinder yang tadi. Yang tadi kan kakinya Cinderella. Ini adalah jubahnya Scarlet, yaitu si Red Riding Hood. Cerita tentang Cindernya cuma sekilas, jadi mereka fokusnya ke Scarlet ini. Ya, memang masih banyak sih hubungannya, banyak banget hubungannya dengan kehidupan Cinder itu. Cuma aku, apa ya, yang ini lebih ke romance. Aku bukannya kurang suka, aku nggak, apa ya, aku mengharapkan lebih banyak bagian Cindernya. Tapi tak apalah, memang ternyata di akhir aku tahu maksud kehadiran Scarlet itu seperti apa. Dan bagaimana nanti di buku ketiganya, aku masih menunggu. Selanjutnya ada Young Adult The Stardust Catcher karya Suwarcani. Ya, ini novel yang adult, komedi fantasi gitu. Ceritanya tentang yang Joe yang tersesat saat berlibur ke Bali bersama teman-temannya, dan dia ketemu peri jodoh. Ceritanya lucu banget dan aku jadi pengen punya peri jodoh yang nanti bakal ngebantu aku ketemu jodoh. Bersama ini aku dapetin tas jogger. Aku dapet yang warna ungu, pas banget sama warna kesukaan aku. Nah, masih lanjut nih yang Maret. Lalu ada novel yang bikin aku penasaran tahun lalu, yaitu Wheels and Heels karya Irene Diah Respati. Warnanya itu, birunya itu ngejreng banget, jadi pas ke toko buku aku langsung lihat buku apa itu. Bersamaan dengan ini aku juga mendapatkan buku terbarunya penulis, Complicated Thing Called Love, dan juga ada tas. Bersama tasnya juga yang punya cover yang sama. Bagus ya, ini bisa dipakai buat belanja, tapi aku nggak tega, jadi masih diplastikin sama aku dan dipajang dan dijaga sebaik mungkin. Ini juga salah satu novel atau seri novel yang bikin aku penasaran tahun lalu, yaitu Love Theft karya Priska Primasari. Ini buku pertamanya, terbit tahun lalu, dan aku baca-baca sedikit reviewnya bilang bahwa kebanyakan para pembaca suka dengan ceritanya sampai nggak sabar buat nunggu buku keduanya yang terbit tahun depan, yaitu tahun 2016 ini. Jadi aku tunggu sampai buku keduanya terbit dan aku dapet. Kalau dilihat ini covernya lucu banget. Ceritanya di sini menarik banget tentang mahasiswi yang putus asa dengan kuliahnya dan cuti dan berteman dengan para pencuri. Mereka mencuri suatu barang, tapi ternyata ada yang salah. Di sini ada penyelesaian, dan di buku yang ini lebih emosional, jadi agak gimana, aku baru beres baca kemarin. Jadi kalau yang mau baca seri ini harus langsung dapat dua-duanya. Selain biar nggak penasaran,
kamu juga bisa nyatuin covernya kayak gini, kan lucu. Sekarang ke April. Tada, lumayan banyak ya, padahal Aprilnya belum beres. Curiga nanti aku beli buku lagi. Yang pertama adalah Career of Evil karya Robert Galbraith. Ini adalah seri ketiga dari Cormoran Strike. Aku udah nunggu-nunggu ini ya, tapi belum dibaca, ini belum dibuka sama sekali. Jadi aku belum tahu ceritanya seperti apa, dan aku juga nggak mau dapet spoiler, jadi aku belum baca review-reviewnya. Selanjutnya adalah novel terbaru karya Asri Tahir. Bukan ini covernya. Judulnya The Chemistry of Love. Covernya warnanya bagus karena ungu. Dan bersama novel ini ada booklet kecil judulnya Scars. Ini sepertinya cerita masa lalu salah satu karakter atau karakter pendukung. Aku belum tahu karena belum baca, tapi akan segera aku baca karena nanti ada blog tournya. Selanjutnya adalah buku yang aku dapetin juga untuk blog tour, adalah Persona karya Fahrisina Amalia. Kalau membaca sinopsisnya, ini tentang yang cerita remaja yang bingung mau milih teman dekatnya atau kakak kelas yang selama ini dia suka. Tapi sebenarnya ceritanya lebih dari itu. Nggak akan aku bocorin sekarang karena itu akan mempengaruhi pengalaman membaca kalian. Jadi kalian harus baca, cari bukunya. Aku sangat merekomendasikan yang ini. Selanjutnya adalah yang adult juga, untuk blog tour juga, yaitu Two Souls karya Elvira Natali. Kalau nggak salah ini adalah yang adult pertama yang ceritanya fantasi. Tapi mungkin ada yang adult lokal lain yang fantasi, tapi aku belum tahu. Tapi yang ini pertama buat aku. Nah itu dia buku-buku yang aku beli dan dapetin untuk bulan November, Desember 2015 dan Januari sampai April 2016. Banyak banget. Ada yang ngitung nggak? Aku belum ngitung. Coba kita bawa semuanya. Oh my god, lihat. Gak bisa, aku nggak berani, takut tumpah, takut pada jatuh. Oh god. Di antara semua ini yang sudah aku baca hampir setengahnya, dan aku juga bakal coba segera baca sisanya. Terutama kan ada yang blog tour, itu harus dibaca duluan. Dan buku-buku yang sudah aku nanti dari penulis yang aku suka, kasih tahu aku kalau kalian sudah baca salah satu di buku di antara tumpukan ini, atau mungkin yang kalian punya itu yang belum aku baca. Jadi kalian bisa kasih tahu buku mana dulu yang harus aku baca. And if you like this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Ini bawahnya udah hancur nih fondasinya. Sih, coba diratain dulu, Din. Iya tuh. Enggak, aku paling bawah apa? Nah, si coloring book itu.